Gunanya lu di situ. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Udah galak. Oke, sebelum belajar boleh dipersiapkan semuanya yang ada di atas meja, cuma alat tulis, HP dan lain-lainnya boleh disimpan di tas. Oke, Bapak. Siap, Bapak. Menunjukkan. Boleh, Bapak. Ini Bapak bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, boleh kayaknya memimpin doa terlebih dahulu. Ya, Pak. AM. Duduk siap. Hak. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai berdoa. Baik. Yang tidak hadir hari ini siapa aja? Intan. Kenapa Intan? Hari ini lomba nari, Pak. Wow. Iya, Intan ikutan, Pak. Dispen tadi ya? Sama Elangga juga, Bapak. Emangnya kemana tuh? Lomba futsal. Cukup padat hari ini, Bapak. Porsema. Oh begitu. Iya. Oke, semoga pada menang ya. Iya, amin. Oke, mari kita mulai aja ya. Materi hari ini akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Nah, kalian pernah pikir gak saya makanan, minuman, dan pakaian yang kalian pakai sekarang gitu ada sebelum sampai ke kalian tuh ada alurnya atau bukan? Bukan yang langsung nyampe depan rumah. Dari Shopee, Bapak, kalau Iya, Pak. Gak ngerti Pak alur maksudnya apa. Iya, Pak. Oke. Oke, jadi kita akan belajar mengenai tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, sebelumnya ada tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu. Setelah pertemuan hari ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi, menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi, dan yang terakhir memberikan contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang saling berkaitan, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ini membentuk siklus ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Sehingga ada jenis kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan yang menciptakan barang atau jasa atau menambah nilai jual suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat diberikan oleh konsumen. Nah, jadi makanan yang kalian makan atau minuman kalian minum terus proses awalnya diproduksi terlebih dahulu gitu. Dan sebenarnya ada jenis-jenis produksi dibagi menjadi 2, ada produksi barang dan juga produksi jasa. Nah, produksi barang ini produksi yang menghasilkan barang-barang nyata gitu, kayak makanan, pakaian, atau peralatan elektronik. Kemudian untuk produksi jasanya sendiri itu produksi yang menghasilkan jasa seperti jasa transportasi, pendidikan, kesehatan, atau pariwisata, atau kayak jasa joki tugas gitu. Aduh. Oke, lanjut. Sekarang ada contoh kegiatan produksi. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama itu pabrik yang menghasilkan pakaian, kemudian perusahaan teknologi yang menciptakan perangkat elektronik, atau petani yang menanam padi gitu. Nah, semuanya ini bertujuan untuk menyediakan produk yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai konsumen, gitu ya. Kalian sudah melakukan kegiatan produksi hari ini? Tidak tahu, Pak. Pak. Belum, Pak. Bapak. Kita gitu kan produk Tapi buat Pak. tante saya bikin baju, Pak. Baju apa? Bikin baju pesanan tante saya. Oh, konveksi. Iya, Pak. Betul. Oke, baik. Oke, mungkin kita lanjut. Selanjutnya ada distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
Tujuan dari distribusi ini adalah memastikan produk dapat sampai ke konsumen dengan mudah dan tepat waktu, kayak misal Arindra beli baju di online gitu. Nah, nanti itu bakal ada kurir yang nganterin pakaian Arindra gitu ya untuk sampaikan ke Arindra. Jadi Arindra kalau beli baju Aku beli di Shopee. bukan Punya custom ya, berbahan Iya, nggak bisa soalnya kok. Ya. Nggak boleh gitu ya. Oke. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis distribusi. Nah, ada dua ya, ada distribusi langsung dan juga tidak langsung. Nah, distribusi langsung ini contohnya kayak produsen menjual produknya langsung ke konsumen tanpa perantara gitu, kayak misalnya di warung-warung. Nah, terus kalau yang tak langsung itu produsen menjual produknya melalui perantara seperti grosir, agen, atau pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah, sistem ini membantu distribusi produk secara luas gitu. Kayak misalnya Arina tadi berarti masuknya ke distribusi tidak langsung. Iya. Selanjutnya ada contoh dari kegiatan distribusi gitu ya. Nah, contohnya itu ada perusahaan logistik yang mengantarkan barang dari produsen ke konsumen atau agen penjualan yang memasarkan produk ke berbagai daerah. Nah, itu kayak kurir gitu ya, yang nganterin baju agen tadi dari toko online. Nah, selanjutnya yang terakhir ada konsumsi. Nah, konsumsi ini kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Gitu ya. Konsumsi dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna akhir dari barang atau jasa. Nah, jadi dari baju yang dibuat sama Tante Jalira tadi bisa dibeli oleh Arindra gitu ya, mungkin sebagai konsumen gitu ya, yang menggunakan barang untuk memenuhi kebutuhan dari Arindra sendiri. Iya, tinggal pakai. Oh. Tapi gamis. Kemudian ada jenis-jenis dari konsumsi. Ada 3. Yang pertama konsumsi individu, yang kedua ada rumah tangga, dan yang terakhir ada konsumsi pemerintah. Nah, konsumsi individu sendiri ini yang dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, misalnya kayak pakaian, makanan, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain. Terus untuk konsumsi rumah tangga, itu konsumsi yang dilakukan oleh keluarga atau rumah tangga, misalnya kayak biaya listrik, air, atau gas. Nah, terus yang terakhir ada konsumsi pemerintah. Nah, pemerintah juga tentunya melakukan konsumsi untuk kepentingan publik gitu ya, seperti pengadaan fasilitas kesehatan, pendidikan, atau keamanan. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyain dulu? Kalau supir Shopee itu kalau beli barang ini Pak, kalau yang melakukan distribusi itu bisa jadi orang konsumsi juga nggak sih Pak? Bisa, karena mungkin dia lagi butuh sesuatu. Bisa. Oke. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Bisa nggak sih suatu barang itu terdistribusinya lebih dari satu kali gitu? Oh, bisa tentunya ya. Kayak misal pertama itu barang pertamanya dari grosiran, terus kamu beli lewat GrabMart gitu bisa. Oh, berarti ke grosirnya itu distribusi dari pabriknya Ya. ke grosir, Iya, terus betul, dari betul, grosir ke GrabMart, baru ke saya. Iya. Berarti 2 kali sih. Iya. Oh. Aku mau nanya sekarang. Jadi itu tuh kan konsumsi pemerintah, pemerintah dapat uang dari mana? Dari pajak yang orang tua kalian bayar. Aku bayar pajak. Gitu. Iya, bayar pajak dah. Mama tuh tapi yang bayar. Oke, mungkin saya mau bertanya kepada kalian gitu sekarang.
Kalau hari ini kalian sudah melakukan konsumsi atau belum? Sudah, Pak. Udah. Apa tuh? Saya tadi jajan seblak sama es teh. Itu konsumsikan Pak. Iya. Yang lain? Aku beli cikgu katsu. Saya tadi sudah naik Gojek. Oke, bagus. Pasti Saya main ML. Konsumsi kuota ya. Konsumsi internet. Iya, baiklah. Banget, saya tadi beli es teh sama seblak. Berarti itu saya nggak distribusi dong, dari penjual langsung saya beli. Iya, kadang Berarti bisa memang nggak distribusi. seperti yang tadi nih. Bentar ya. Yang distribusi langsung. Oh. Nah, jadi produsen langsung menjual produknya kepada kita sebagai konsumen di Iya, utama. sekali. Oke, Perhatikan dong kamu seperti fokus. Fokus. Oke, mungkin selanjutnya kita akan langsung ke tugas kelompok. Aduh. Jadi Apa ini? langkah-langkahnya pertama membentuk kelompok kecil gitu ya, mulai 2 orang, kemudian diskusikan tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekolah. Gitu ya. Minimal 3 kegiatan 30. setiap kegiatan. Nah, terus tulis di kertas waktu pemilihan 8 menit, hasil diskusinya nanti dipresentasikan. Pak, saya nggak mau kelompok sama dia, Pak. Apa aku dibully lagi bapak? Jangan kayak gitu. Gimana Pak kelompoknya? Gini aja, sebagus bangkok. Aku dibully lagi. Oh, tapi saya nggak punya pulpen, nggak punya pensil, nggak punya. Bapak dia makannya sekolah. Tapi nih, aku adanya pulpen biru. Gak apa-apa, Enggak maksudnya. Gede teuing. Iya gede teuing, Bapak. Atulah. Uni. Kegiatan produksi di sekolah. Sabar kontrak. Produksi di sekolah. Di sekolah produksi memproduksi ilmu mungkin. Kalau konsumsi aku tahu kayak jajan, distribusi juga bisa. Ini masing-masing 3 kegiatan, Pak. Iya. Oke. Oh, kalau distribusi mah kita beli buku di Shoot bersih anjir. Gitu ya. Ya maaf. Astagfirullahaladzim. oh iya, ama-ama pakai bawa buku Produksi sebelah. Agus. Produksi jus. produksi juga di sekolah ya. Produksi amen. Kan di sekolah bukan di rumah. Distribusi. Oh iya. Oh, produksi ini pertama baju sekolah, baju usaha. Kita ini ya, kita diskusi ya. Sini. Minum Aribra. Bapak kalau Justifers itu nggak jadi deh, Pak. Iya. Bapak kalau begitu berisik Bapak. Apa sih orang lagi diskusi? Namanya juga diskusi. Produksi apa, Rin? Bentar dulu ya. Aku mikir dulu. Produksi. Produksi kantin. Apa produksi? Selesai. Produksi apa Rindra? Produksi teh dari kantin. Yang kedua ekstrakurikuler. Buat ekstrakurikuler. Oh kamu menyontek ya di Google. Kita mau mikir Kita mau sendiri. mikir sendiri dong. Ih. Maksud, semua sih. Bapak dia berisik Bapak. Ya. Ini ekskul OSIS membuat atau kerajinan untuk dijual. Lah, Ada yang KWU kocak. di- Nggak pernah ikut OSIS ya? Nggak pernah ikut OSIS ya? Yang ketiga sekolah membuat bed logo sekolah. Emang sekolah yang buat. Bed saver. Kayak kenal siapa itu? Di jangan boleh akun terus. Nggak boleh tuh ngajak bercandu. Kalau ngajak bercanda dianggapnya nggak boleh. Ya, ini kamu baperan apa? Baperan, Gimana sama orang baperan? Yang selanjutnya distribusi.
koperasi melalui koperasi siswa dan di sekolah menyalurkan buku tulis ke setiap kelas. Kalau distribusi itu ya, terus kalau konsumsi 3 ya, siswa membeli dan minum Selesai. Udah. Nanti selesai. Belum bapak ini lagi baca buku Apa juga. distribusi langsung lagi? Aduh jangan marah-marahin aku nggak bisa buku. Kantin mengaruh makanan etalase agar siswa bisa memilih. Kantin teh dari kantin sekolah kita mah ngambilnya dari pabrik langsung di sekolah. Konsumsi siswa membeli dan minum es teh dari kantin mah ngambilnya dari pabrik langsung di sekolah. Konsumsi siswa membeli dan minum es teh dari kantin. Siswa memakai buku tulis dari koperasi sekolah. Terus siswa memakai baju yang diproduksi di sekolah. Nah, udah. Ya, nanti akan saya. Ini tulisannya bagus banget. Ibu Anda membuat tes. Udah, Pak. Udah, Pak. Kita mah rajin ngerai kelompok itu. Kita udah duluan kami. Enggak, Pak. Bisa stop nggak? Oke, sudah pada selesai. Udah. Apa? Oke, buat dari masing-masing kelompoknya buat maju ke depan. Katanya kelompok sana berdiri pertama, aja, Pak. berdiri di tempatnya. Tempat duduk. Kelompok sana dulu aja Pak. Kelompok Arindra dulu deh. Ada dua Hahaha, makanya jangan tunjuk-tunjuk. Maaf. Ya, hasil diskusi kelompok kita 3 contoh kegiatan. Maju. Gak apa-apa. Tapi saya maunya dia maju, Pak. Ya, jadi mental. hasil dari diskusi kita gitu ya, kita dapat 3 contoh untuk setiap kegiatan. Yang pertama tuh distribusi Agus menjadi Agus menjadi pengantar justip teman-teman dari kantin untuk kelas. Teman-teman di kelas koperasi sekolah menyalurkan buku ke kelas dan juga ke kantin. Kantin menaruh barang-barang di etalase karena ada justip. Terus juga produksinya Ibu Ana membuat es teh di kantin. Terus ekstrakurikuler OSIS membuat karya dalam bentuk kerajinan untuk damisan. Yang ketiga membuat logo bed sekolah. Nah untuk konsumsi yang pertama Asep beli teh, Isna memakai buku tulis, Agung makan ketoprak. Mungkin sekian Bapak dari kelompok kita. Oke, boleh berikan tepuk tangan pada kelompok Arindra. Aku dulu lagi apa? Ya, boleh. Bisa nggak jangan jawab Oke, boleh dilanjut ke kelompok Safaril. Balik. Ya, silakan siapa yang mau maju. Sekumpulan orang calon. Oke, jadi kelompok kami mendapatkan kegiatan produksinya itu di kantin banyaknya produksi jus, produksi seblak, produksi es teh itu. Terus distribusinya itu ada distribusi seragam, itu kan bikinnya bukan sekolah ya, tapi sekolah menjadi perantara untuk muridnya gitu. Terus buku dan alat tulis kantor. Konsumsinya itu siswa-siswanya itu jajan di kantin, terus beli seragam sekolahnya, beli seblak. Ya, baik, boleh berikan tepuk tangan buat kelompok Safaril. Oke, saya rasa anak-anak semua sudah paham gitu ya terkait dengan kegiatan ekonomi dan
produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebelum saya simpulkan, kita ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Arif, Ya, boleh Bapak aku Pak. Ya, jadi tadi kita belajar mengenai kegiatan ekonomi. damn. Yang dimana kegiatan ekonomi itu ada 3 Bapak. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika produksi mah misal toko gitu ya, membuat kue. Nah, buat distribusi Gojek ngirimin barang. Nah, konsumsi jika kita menggunakan makan atau minum es teh. Boleh, Bapak tadi. Nah, jadi yang saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling berkaitan satu sama lain dan saling membutuhkan gitu Pak. Soalnya kalau produksi nggak ada konsumennya, siapa yang mau beli? Konsumen ada produsennya mau beli apa? Terus kalau nggak distribusi akan lebih sulit gitu mendapatkan barangnya gitu Pak. Oke, baik. Betul yang dikatakan Ari dan Sapari tadi gitu ya, kan kita sedang mempelajari mengenai kegiatan ekonomi, yang dimana kegiatan ekonomi ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh kita gitu ya, selaku manusia yang memenuhi kebutuhan hidup gitu. Ada 3, yang pertama kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ini sangat berperan penting dalam perekonomian kita gitu ya. Nah, hubungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi ini juga saling terhubung dan membentuk alur ekonomi gitu ya, karena kalau salah satu kegiatan tidak ada begitu ya, karena misal pabrik berhenti berproduksi, maka distribusi juga bakal berhenti gitu ya. Apa yang dikatakan Sapari tadi tuh. Nah. Oke. Selanjutnya bakal ada tugas individu ya. Nih. Membuat infografis tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Infografis bisa dibuat manual atau digambar sendiri ya Pak, atau boleh digital. Di dalamnya itu harus membuat pengertian, penjelasan singkat, dan contoh dari tiap-tiap kegiatannya. Nah, bisa sekreatif mungkin gitu ya, biar menarik dan mudah dipahami gitu. Waktu pengumpulannya minggu depan di hari Senin tanggal 15 ya. Ada yang mau ditanya dulu tugas? Tidak ada Bapak. Aman Bapak. Sama Bapak. Oke, nanti link pengumpulannya bakal saya kirim di grup ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Tidak ada sih Pak, menurut Pak udah paham. Ya berarti semuanya udah paham gitu ya Iya. tentang pembelajaran hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih karena sudah aktif gitu ya di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak.